6 yang terdiri dari beberapa anggota. Egi Devika Sirait, yaitu saya sendiri, Egi Jessica Sirait, Roma Amanda Mahalu, Dila Hemisti Tuba, Melissa Rama Putri Ahua, Fitna Harani Tarigan. Kami dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Evarina semester 1. Nah, pada video pembahasan kali ini kami memaparkan beberapa pokok-pokok permasalahan. Di antaranya yang pertama, pemerataan pendidikan di Indonesia, yang kedua, kualitas pendidikan di Indonesia, yang ketiga, kuantitas pendidikan di Indonesia, yang keempat, efisiensi pendidikan di Indonesia, yang kelima, efektivitas pendidikan di Indonesia, dan yang terakhir, keenam, relevansi pendidikan di Indonesia. Baik, untuk yang pertama, saya akan membahas pemerataan permasalahan pendidikan di Indonesia. Nah, pada masalah pemerataan pendidikan di Indonesia ini adalah suatu persoalan yang sangat berpengaruh sebagaimana sistem pendidikan yang dapat menjadikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan, dan sehingga pendidikan tersebut menjadi wahana atau wadah untuk menunjang pembangunan sumber daya manusia. Contohnya, kita menuntut anak-anak kita untuk memperoleh pendidikan yang tinggi supaya nantinya mereka dapat meraih cita-citanya dan membangun sumber dayanya sendiri melalui dunia pendidikan. Yang kedua, kuantitas pendidikan di Indonesia. Kuantitas yaitu masalah yang menyangkut banyak murid yang harus ditampung di dalam sistem pendidikan atau sekolah. Masalah ini timbul karena calon murid yang tidak tertampung di suatu sekolah karena terbatasnya daya tampung. Contohnya, sekolah hanya menerima murid baru dengan keterbatasan kuota atau zonasi tempat tinggal mereka. 3. Kualitas di pendidikan. Kualitas pendidikan di Indonesia mencakup sejauh mana siswa dapat mencapai pemahaman dan keterampilan yang memadai. Ini dapat diukur melalui standar pendidikan, kurikulum, dan hasil ujian. Contoh kualitas adalah pendidikan yang baik, termasuk guru berkualitas, sarana pembelajaran yang memadai, dan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan siswa serta tuntutan zaman. Yang keempat, ada efisiensi pendidikan di Indonesia. Pendidikan dikatakan efisiensi apabila penyalahgunaan sumber daya yang ada, seperti waktu, tenaga, biaya, atau tepat sasaran. Contohnya seperti buku pembelajaran, infrastruktur sekolah yang masih perlu diatasi kekurangannya. Selanjutnya adalah efektivitas pendidikan di Indonesia. Pendidikan dikatakan efektif atau ideal ialah bila hasil yang digapai sesuai dengan rencana program yang dibuat sebelumnya atau tepat guna. Contohnya efektif bila komponen-komponen rencana tidak terlaksanakan dengan sempurna. Misalnya, tujuan tidak tercapai, materi tidak tersajikan sempurna, strategi belajar mengajar tidak tepat, evaluasi tidak dilakukan dengan sesuai rencana. Selanjutnya, relevansi tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan di Indonesia. Kesesuaian relevansi tersebut meliputi mencakup kuantitas dan jumlah ataupun kualitas mutu konflik tersebut. Kadar permasalahan ditentukan oleh tingkat kesesuaian antara sistem pendidikan dengan kebutuhan masyarakat pembangunan tersebut. Bila tingkat kesesuaian tinggi, maka pendidikan dikatakan relevan. Permasalahan akan semakin besar atau rumit